Halo kaum intelektual sekalian, wow, 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 gila, 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 gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada satu kejadian yang sangat-sangat mengerikan, tapi tidak viral di Konoha. Apa itu? Ada sebuah masjid yang berusia 600 tahun coy, bayangkan 600 tahun tapi dirobohkan. Wow, gila, 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 gila. Bayangkan ada masjid yang sudah bersejarah tapi dirobohkan di suatu daerah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada orang yang tega merobohkan masjid? Kenapa? Tidak hanya tega sekali, tapi tega berkali-kali. Kenapa gitu? Apakah ada sentimen negatif terhadap umat muslim gitu? Nah, ketika masjid ini dirobohkan, banyak umat muslim yang berteriak, oh, kita sudah dijolimi, kita sudah dikucilkan. Ini namanya anti-Islam. Ini namanya Islamophobia. Kita harus menyerang mereka. Ini tidak bisa dibiarkan. Takbir, Allahu Akbar. Nah, banyak juga umat muslim yang berteriak seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan, udahlah nggak usah lah. Nanti kan kalau kita menyerang mereka, malah kita juga nanti yang disalahin. Biarlah mereka bertobat, ya nggak usah lah, ya nggak usah ikut-ikutan. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian warga yang di sana juga ada yang mengatakan, ya itu kan nggak punya izin, makanya masjidnya digusur gitu ya. Makanya dirobohkan. Sehingga ada semacam perdebatan di daerah yang saya maksud ini. Nah, yang jadi pertanyaan, daerah mana yang saya maksud? Kemudian, selain itu, yang paling anehnya lagi adalah pada waktu merobohkan masjid bersejarah ini, waktunya bukan siang hari, tapi malam hari. Sengaja dirobohkan malam hari, guys. Wow, 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 wow. Gila, 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 gila. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Tujuannya itu untuk menghindari yang namanya massa. Jadi, ternyata petugas di sana itu bekerja pada malam hari. Mereka menyuruh ekskavator malam hari, ya, lalu merobohkan. Pagi harinya sudah rata dengan tanah, sudah datar, sehingga banyak orang yang marah. Banyak orang yang mencak-mencak, oh ini sudah semacam kejoliman bagi kita. Umat kita sudah dikhianati. Ini Islamophobia, ini nggak bisa dibiarkan. Takbir, Allahu Akbar. Ya, mereka pengen melakukan demo berjilid-jilid gitu ya. Mereka mengumpulkan massa. Tapi sebagian juga ada yang mengatakan, nggak usah lah, ya biarin aja lah. Jadi, permasalahan ini sangat-sangat viral ya di daerah yang saya masuk ini. Tapi di Konoha nggak viral, saya nggak tahu kenapa ya. Apakah karena aib gitu? Ya. Kemudian selain itu, anehnya lagi, tidak hanya merobohkan masjid bersejarah, tapi kitab suci yang ada di sana, Al-Quran, salinan buku-buku yang berharga di sana, diratakan menggunakan eskavator. Wow, wow. Gila, gila, gila. Kok bisa senekat itu ya? Kok bisa setega itu? Menurut saya ini sangat-sangat sangat luar biasa. Di luar daripada kemampuan manusia. Bayangkan kitab suci, diratakan semuanya. Dihancurkan, mereka nggak peduli gitu. Apakah ada sentimen negatif terhadap umat muslim di daerah yang saya masuk ini? Kemudian, yang lebih mengharukan lagi, ternyata di samping daripada masjid itu, ada kuburan coy. Dan kuburannya juga diratakan, tidak hanya masjid, tapi kuburannya juga diratakan. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu setega itu? Ya, kuburannya diekspakator gitu loh, ya, digali-gali gitu ya, dihancurkan gitu. Wah, wah, wow, gila, 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 gila. Dan anehnya lagi, masjid ini tempat daripada puluhan santri. Jadi mereka biasanya ngaji di sana, tidur di sana, ya, kemudian mereka berenang di sana, kemudian ada banyak orang yang biasanya menginap di masjid itu ya, ada semacam musafir, ada orang lain dan sebagainya. Pokoknya
itu tempat yang sangat-sangat bersejarah. Namun hanya karena nggak punya izin, masjid ini dihancurkan, diratakan. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa nggak ada izinnya? Padahal kan masjid itu kan sudah 600 tahun coy, bukan cuman setahun 2 tahun gitu. Kenapa? Karena orang katanya dulu waktu pendirian masjid itu nggak ada izinnya. Wong 600 tahun yang lalu gimana mau ada izinnya ya kan? Bayangkan 600 tahun coy, hampir mendekati 1000 tahun. Gimana mengurus izin? Zaman dulu kan belum ada izin pembangunan rumah ibadah kan. Nah, ketika mereka pengen ngurus izin gitu ya, agak mirip-mirip seperti di Konoha gitu. Ya, mereka ngurus izin, maka biasanya dipersulit, tidak diizinkan. Wow, luar biasa, gila-gila. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sebenarnya alasannya kenapa di Konoha itu ada istilah mempersulit izin rumah ibadah? Apakah ini sebenarnya balas dendam daripada umat muslim yang ada di Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian tidak hanya itu, pemerintah setempat juga mendukung penghancuran masjid bersejarah yang saya maksud. Bahkan pemerintah ya, kemudian DPR dan orang-orang yang ada di sana, parlemen dan sebagainya. Ya, ada banyak yang mendukung penghancuran masjid ini. Kemudian selain itu ada juga pihak lain atau partai politik yang menentang gitu ya. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus pisah dari negara ini. Kita harus mendirikan negara sendiri. Kita sudah dijolimi, saudara, 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 saudara. Kita sudah dijolimi. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus membalas. Takbir, takbir, gitu. Ya, lalu mereka mengumpulkan massa. Tapi mereka takut karena apa? Karena tekanan daripada pemerintah sangat keras sekali sehingga mereka takut. Kemudian yang jadi alasannya apa? Alasannya itu karena di daerah yang saya masuk ini adalah menganut yang namanya sekularisme. Nah, ternyata itulah alasannya kenapa umat muslim yang ada di Konoha itu takut dengan sekularisme. Jadi di satu sisi kita menganggap bahwa ini semacam kejoliman, tapi di sisi lain mereka menganggap bahwa ini adalah sekularisme, memisahkan antara agama dengan negara. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasan kenapa warga Konoha itu takut dengan sekularisme? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di mana daerah yang saya maksud? Daerah yang saya maksud itu adalah di India, coy. Wah, gila-gila. India, kalau saya perhatikan itu salah satu negara paling tegas dalam penertiban rumah ibadah ya. Termasuk masjid. Kalau ada orang yang sholat di jalan, kemudian ibadah di jalan, polisi India itu bukan kaleng-kaleng guys. Mereka sangat-sangat keras sekali gitu ya, menertibkan yang namanya ketertiban umum ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya, karena faktor daripada sekularisme. Jadi sekularisme itu artinya gini, kalau misalnya umat Kristen yang melakukan ibadah di jalan, maka polisi India juga akan menertibkan. Jadi kalau ada yang mengatakan, mereka itu ada sentimen negatif. Enggak, saya tidak berpihak di video ini ya. Jadi prinsip daripada sekularisme itu, kalau gua kasih privilege ke agama lu, agama lain juga ikut. Itu prinsip daripada sekularisme. Nah, kalau misalnya agama lain, misalnya agama Buddha, mereka ibadah di jalan misalnya, mengganggu ketertiban umum, maka negara sekuler itu akan menindak tegas. Jadi nggak ada privilege gitu ya, semua agama sama aja gitu ya. Maksudnya nggak punya privilege yang nggak ada spesial. Lu karena agama ini spesial, nggak boleh seperti itu. Negara sekuler itu seperti itu. Agama itu adalah privasi. Kalau mau lu ibadah, ibadah aja di rumah lu. Mau guling-guling kek, mau salto-salto kek, mau koprol kek, mau kaki di atas kek sambil ibadah, nggak jadi masalah. Itu kan privasi lu. Nah, itu sebenarnya yang jadi permasalahan kenapa warga Konoha itu membenci yang namanya sekularisme. Warga Konoha itu lebih membenci sekularisme daripada membenci yang namanya janji-janji kampanye atau janji-janji palsu. Warga Konoha itu lebih membenci sekularisme daripada membenci korupsi. Kenapa? Karena kita dari negara sekuler itu ya nggak ada privilege terhadap agama tertentu, nggak ada. Kenapa? Karena ya agama sama rata semuanya, nggak boleh ada privilege. Lu agama ini, kemudian bawa-bawa simbol agama ke ranah
publik, nggak ada. Bukan berarti kejam ya, bukan, tapi ada semacam kesetaraan, sama rata semuanya. Karena gini ya, kalau misalnya nih ya di negara sekuler itu, misalnya agama Buddha dikasih privilege misalnya, atau agama Kristen dikasih privilege misalnya, atau dikasih keistimewaan, kan agama lain kan ikut juga kan. Nah, itu yang dihindari ya. Tapi kan kita kan salah mengartikan pengertian daripada sekularisme. Ya, kemudian selain itu, alasan lain itu karena sejarah masa lalu. Jadi untuk melihat masalah yang ada di India ini, kita nggak bisa melihat dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Jadi dulu waktu abad pertama ya, pertama apa kedua, pokoknya abad pertengahan lah ya, bukan pertama, sorry. Kekhalifahan Umayyah menginvasi India. Dan sadisnya, mohon maaf saya tidak berpihak di video ini ya, disclaimer on ya. Sadisnya lagi, mereka mendirikan rumah ibadah, mereka mendirikan masjid di tanah kelahiran dewa, atau di rumah kelahiran dewa yang dipercaya oleh India. Kalau misalnya mengatakan, kan dewa itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya sama aja. Tuhan juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau kita ngomong seperti itu kan. Jadi kalau kita bicara tentang ilmiah, ya jangan nanggung-nanggung gitu. Nggak boleh seperti itu. Ya kalau orang India misalnya percaya dengan dewa, ya kita hormati gitu. Kalau kita percaya dengan nabi, kita hormati gitu ya. Kalau kita bisa bicara tentang, oh dewa itu kan nggak bukti secara ilmiah, oh itu musyrik lah sebagainya. Ya sudut pandang orang India kan, ya kita juga dianggap musyrik gitu. Jadi harus saling menghormati. Nah, itu yang jadi permasalahan. Dulu ketika Umayyah menginvasi India, itu mereka melakukan sesuatu yang sangat-sangat keji. Ini berdasarkan data ya. Saya tidak ngarang-ngarang ya. Jadi kalau mau bantah-bantah pakai data ya. Mereka melakukan yang sangat-sangat keji. Mereka mendirikan masjid di tempat kelahiran dewa India saat itu. Lalu ini menyimpan dendam bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, ya, nyimpan dendam. Karena ini sejarahnya ditulis gitu ya, ditulis orang-orang India. Karena orang India itu kan salah satu negara paling rajin membaca di dunia. Mungkin kalau Konoha itu mayoritas Hindu Buddha, kita juga akan rajin membaca kok, ketularan dari India gitu. Nah, gini guys, selain itu, kalau kita perhatikan, India itu kan sebenarnya negara yang sangat unik. Ya, terciptanya agama Hindu itu kan, agama Hindu dan agama Buddha itu kan sebenarnya di India. Nah, ketika ada yang menginvasi India, nih katakanlah misalnya kekhalifahan Umayyah menginvasi India lalu mengislamkan atau mengislamisasi India. Ada tuh ya orang India sekitar kurang lebih 200 juta yang beragama Muslim. Nah, orang India itu berpikir ya, atau terutama yang beragama Hindu itu, kok kalian itu menganut agama penjajah. Jadi dari sudut pandang orang India, umat Muslim yang ada di India itu menganut agama penjajah karena mereka menganggap bahwa kekhalifahan Umayyah itu adalah penjajah. Sama seperti di Konoha. Konoha juga kan ngata-ngatain agama Kristen, agama penjajah. Sama seperti itu di India juga gitu. Ya saling ini juga gitu ya, saling ngebully juga gitu ya. Kemudian selain itu ya orang-orang India berpikir, kok kalian ini yang menganut agama Muslim? Agama Muslim itu kan agama dari luar, agama asing gitu, agama ante-ante asing gitu, agama dari Arab, itu kan bukan agama dari kita. Kok kalian itu seolah-olah meninggalkan agama leluhur? Harus setia dengan agama leluhur dong. Kalian ini nggak tahu diri, kalian itu malah berkiblat ke agama lain, malah memuja-muji leluhur orang lain. Jangan dong, leluhur kita dong. Nah, itu yang ada di pikiran orang-orang India ya. Kita melihat dari sudut pandang India ya, jangan hanya dari sudut pandang umat Muslim. Nah, dari sudut pandang umat Muslim yang ada di dia berpikir, pasian sih, kok kalian itu menyembah patung? Patung itu kan sudah diharamkan di zaman Abraham ya. Nggak boleh menyembah patung, nggak boleh, itu namanya musyrik, itu namanya menyekutukan Tuhan. Jadi antara kedua belah pihak ada semacam kecurigaan sehingga terjadi yang namanya gesekan-gesekan gitu ya. Makanya ada mempersulit pembangunan rumah ibadah. Sama seperti di Konoha. Di Konoha juga kan seperti itu ya kalau boleh jujur ya. Karena warga Konoha menganggap agama Kristen itu adalah agama penjajah.
Sehingga ada semacam mempersulit. Dugaan saya seperti itu ya, menurut keyakinan saya, mempersulit pembangunan rumah ibadah di Konoha. Jadi dari berbagai sisi kita melihat bahwa masalah ini sebenarnya dipengaruhi oleh internal daripada agama itu sendiri, internal daripada ideologi agama itu sendiri, sama seperti agama Hindu. Agama Hindu menganggap bahwa kalian itu sudah meninggalkan ajaran leluhur. Ya, agama Hindu, agama Buddha itu adalah agama yang paling benar. Itu kan yang diturunkan leluhur kita. Kok kalian menganut agama Islam? Itu kan agama dari Arab. Itu dari sudut pandang orang India. Dari sudut pandang umat Muslim, apa-apaan, kalian itu sesat, kalian menyembah dewa, itu musyrik, yang berhala dan sebagainya. Itu dari sudut pandang umat Muslim yang ada di Hindu ya. Jadi ada semacam gesekan-gesekan gitu ya. Gesekan ini muncul dari apa? Muncul dari ideologi agama itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini termasuk intoleransi? Yes. Gimana cara menghilangkan intoleransi? Nggak ada cara untuk menghilangkan intoleransi selagi agama itu masih ada. Karena intoleransi itu muncul, ini dari sudut pandang India ya, bukan Konoha ya, nggak ada urusan dengan warga Konoha ya. Karena warga Konoha itu anti kritik ya, sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang kalau jangan berjamaah. Jadi dari sudut pandang agama Hindu yang ada di India ini, ya intoleransi itu muncul dari ideologi agama itu sendiri, dari prinsip agama itu sendiri, dari persepsi agama itu sendiri. Orang India menganggap bahwa umat Muslim yang ada di India itu, mereka itu sudah menyembah agama orang lain. Mereka itu sudah meninggalkan agama leluhur. Mereka tidak setia. Mereka itu sebenarnya sudah jadi orang asing di negara sendiri. Ya, mereka sebenarnya pengen membentuk negara khilafah. Mereka menyembah orang Arab. Ya, mereka itu tidak tahu diri. Mereka lebih peduli dengan orang Arab, memperkaya Arab. Itu dari sudut pandang orang Hindu, India. Dari sudut pandang umat Muslim, mereka berpikir, oh orang-orang Hindu ini sesat. Ngapain coba? Masa kita memotong sapi nggak boleh? Sapi itu kan makanan, masa sapi harus disembah, masa harus nyembah tahu mau sapi, nggak masuk akal banget ya. Zaman Abraham kan nggak boleh menyembah sapi, ya nggak boleh menyembah dewa. Ngapain, itu kan menyekutukan Tuhan, musyrik itu namanya. Ya itu dosa yang paling besar. Itu dari sudut pandang umat Muslim yang ada di India. Nah, kenapa terjadi intoleransi? Ya karena prinsip-prinsip semacam ini. Jadi intoleransi itu tidak akan bisa hilang selagi ada yang namanya prinsip-prinsip semacam ini. Nah, yang jadi persoalan, bagaimana cara menghilangkan intoleransi? Nggak ada, pasti ada ya. Ada lagi nanti, misalnya nih, dalam partai politik juga kan seperti itu kan. Kita menganggap bahwa partai kita yang paling benar. Apaan sih partai mereka itu kan nggak benar. Seperti PSI misalnya. Di Konoha kan ada partai PSI, kata-katanya. Itu partai sesat ya. Kemudian ada partai Demokrasi misalnya. Contoh ya, Demokrasi mengatakan, oh partai PSI itu partai sesat ya. Ya kemudian partai PSI juga ya sebagian ya di Konoha maksudnya ada yang mengatakan oh partai Kreji itu sesat, oh gila itu partainya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada agama sekalipun manusia juga tetap akan intoleransi gitu ya. Tetap ya. Karena perbedaan politik, perbedaan partai juga bisa saling menyesatkan satu sama lain. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kita itu tidak suka dengan perbedaan? Kenapa alasannya? Karena ini menurut antropologi ya. Kita gali lagi lebih dalam lagi. Karena nenek moyang kita ya dulu waktu zaman manusia purba itu, walaupun banyak yang nggak mau terima bahwa kalau saya mengatakan manusia purba, karena di Konoha itu banyak yang percaya bahwa manusia itu berasal dari Adam. Nggak jadi masalah, itu dari sudut pandang agama ya, dari sudut pandang antropologi. Ya dulu nenek moyang kita itu nggak suka dengan perbedaan. Kalau boleh jujur. Kenapa? Karena perbedaan itu dianggap ancaman. Zaman dulu kita itu kan berkelompok-kelompok. Jadi kalau ada kelompok lain itu kita mengancam itu namanya. Kenapa? Karena kita berburu itu kan sangat-sangat melelahkan ya dulu ya. Harus berburu berminggu-minggu meninggalkan anak istri. Ya kemudian kalau misalnya kelompok kita diganggu, makanan kita jadi berkurang, stok jadi berkurang dan sebagainya. Jadi ini ya masuk ke DNA kita, ya tertanam di alam bawah sadar kita, sehingga tidak suka yang namanya perbedaan. Bagaimana dengan agama? Agama itu sebenarnya itu cuman platform gitu ya, cuman alasan doang sebenarnya.
Tapi yang jadi permasalahan itu kan di otak kita itu sudah tertanam atau sudah terpatri, ya ada semacam ideologi ya, yang jarang kita sadari ya. Kita tuh nggak suka perbedaan sebenarnya. Manusia itu nggak suka perbedaan sebenarnya guys. Ya, kenapa kita jadi mentoleransi perbedaan apa lah ya? Ya mungkin saja karena faktor daripada pencerahan kita sudah mencapai level tertentu dalam beragama sehingga kita toleransi. Ya itu yang jadi alasannya. Tapi kan nggak semua orang seperti itu ya. Nggak semua orang tuh mencapai level tertentu dalam beragama gitu ya. Rata-rata kan manusia itu kan beragama itu ya, ya beragama aja gitu biasa aja, nggak fokus pada esensi gitu ya. Nggak semua orang seperti itu ya. Kemudian selain itu, apalagi yang jadi permasalahan? Permasalahan itu karena nggak semuanya tapi ya umat Muslim yang ada di sana tuh ya mereka biasanya yang ngalahin dia maksudnya biasanya mereka itu berontak gitu ya, pengen keluar dari agama, bukan agama maksudnya negara India gitu ya. Sehingga orang India berpikir ngapain keluar dari agama kita? Kalian kan orang India, masa kalian memisahkan diri seperti Pakistan gitu, seperti Afghanistan dan sebagainya. Nah, itu dari sudut pandang orang India. Kemudian ada juga yang melakukan tindak intoleransi ya seperti yang ada di Konoha lah gitu ya. Orang-orang radikal gitu. Banyak banget orang yang radikal di sana. Itu yang tidak disukai oleh orang India. Tapi kita tidak bisa melihat ini dari hanya dari satu sudut pandang ya, harus dari berbagai sudut pandang. Saya tidak berpihak di video ini ya, silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Ya, kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.